Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau ngecat rambut ya. Sudah waktunya ngecat rambut. Seperti biasa, saya pakai ini Garnier Cream Rich yang saset. Warnanya coklat karamel. Hari ini saya pakai 2. Isinya krim perwarna sama apa ini? Krim developer. Ini saya masukin ke bowl plastik ini. Terus diaduk-aduk. Sambil ngecat rambut, saya mau ajak teman-teman cerita ya tentang hal-hal unik selama saya tuh di perjalanan gitu ya, biar nggak bosen. Jadi sambil ngecat sambil cerita-cerita. Saya tuh udah mulai kapan ya, aktifnya tuh ya sekitaran 12 tahun belakangan inilah ya, aktif untuk pergi-pergi gitulah ya. Terus untuk pergi-pergi itu ya sekitaran segitu gitu. Nah, tapi tiap perjalanan tuh pasti punya cerita masing-masing lah ya. Gak ada yang lebih enak, gak ada yang lebih gak enak. Yang gak enak pun kita harus bikin itu jadi enak, karena bagaimanapun melaksanakan tugas gitu ya. Nah, saya mau cerita banyak nih ya. Nah, salah satunya adalah dalam perjalanan saya dari Malang ke Makassar. Nah, saya kan naik travel ke Juanda. Nah, di Juanda itu mau naik pesawat ke Makassar. Nah, pesawatnya itu super jet kalau nggak salah, super airjet. Itu pertama kali saya naik itu ya, belum pernah sebelumnya. Nah, saat itu tuh delay gitu ya. Saya kan kalau saya jarang sih ya ketemu kenalan di dalam perjalanan, itu tuh jarang, sangat jarang, hampir nggak pernah. Nah, waktu itu saya tuh ketemu sama kakak-kakak itu. Jadi dalam penerbangan itu saya tuh kan hampir nggak pernah lah ya ketemu atau kenalan tuh nggak pernah. Ketika di ruang tunggu tuh ya pada diem-diem ya, semua orang kan sibuk dengan dirinya sendiri, capek dan lain sebagainya. Jadi sangat jarang untuk berinteraksi atau ngobrol dengan orang. Nah, pada saat itu ada kakak-kakak perempuan gitulah ya. Kira-kira umurnya sebelum 30 lah ya, 20 sekian. Namanya itu saya waktu itu belum tahu ya. Kita ngobrol-ngobrol inilah sekedarnya, karena dia juga sibuk telepon, kayaknya nggak tahu telepon temennya atau orang tuanya, kayaknya dia telepon. Nah, akhirnya dia nanya, ke Makassar ya kak? Iya gitu, sama. Terus dia tuh sebelahan gitu sama saya, duduknya di ruang tunggu. Dan ternyata kita tuh delay ya kak ya, iya, pokoknya cuma ngobrol-ngobrol aja lah. Terus kalau misalnya saya tuh mau ke kamar mandi, saya tuh titip, kak mau kamar mandi dulu ya, titip rangsel kayak apa gitu. Terus di perjalanan itu dia nanya, ya sambil nunggu ya, karena kan delay, akhirnya kita ngobrol lah ya. Dia tanya, mau kemana kak? Ke Makassar. Kemana? Ke sebuah hotel gitu loh ya. Terus dia tak tanya juga, kakak, oh saya ini mau pulang, saya ini um, training di Rungkut, dia bilang gitu. Oh gitu ya. Terus aku nggak tahu gimana ya, kita tuh ngobrol aja. Padahal juga ngobrolnya nggak terlalu seru-seru amat gitu. Terus dia tuh tiba-tiba bilang gini, kak nanti bareng aja dari bandaranya ke Andi Jema gitu. Oh gitu. Iya iya nggak apa-apa, nanti aku dijemput sama orang tua aku deh. Ah aku bilang baru kali ini nih. Saya sebenarnya sungkan sih, cuman kadang kan ingin juga memberikan kesempatan untuk orang untuk berbuat baik pada saya gitu ya. Terus saya bilang, oh gitu kak, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nah, sampai di Garbarata, saya tuh baru tanya, namanya kak siapa? Kak Mila. Nanti itu aja ya, Pak. Kalau turun pesawat nanti tunggu aku di bawah, dia bilang gitu. Oh iya iya makasih ya, aku bilang gitu. Terus aku baru dari situ tuh tanya nomor HP-nya. Terus dia tuh kayaknya telepon sama orang tuanya. Dia bilang, kayaknya pakai bahasa Makassar lah ya. Kira-kira, ma apa nanti ada temanku mau barengan. Temanku perempuan, dia bilang gitu, mau ke daerah Andi Jema. Aku bilang, ya deh saya numpang sampai batasnya gimana, nanti saya turun dari itu naik Grab gitu ya.
Terus teman-teman, sampai akhirnya kita itu turun di Makassar. Saya tuh tungguin dia sampai, karena dia kan sama saya tuh tempat duduknya tuh jauh gitu ya. Saya di tengah, dia di belakang gitu. Tungguin kan. Terus dia tuh ternyata nggak bawa bagasi. Saya bawa bagasi kan. Terus dia bilang, "Kak, kakak pakai bagasi ya?" Iya. Saya kan bawa barang banyak ya waktu itu ya. Jadi harus pakai bagasi. Dia udah mulai gelisah itu, udah mulai gelisah. Mungkin ditelepon orang tuanya atau nunggu orang tuanya, saya nggak tahu ya. Tapi dia masih bilang, "Gimana ini?" Ya udah nggak apa-apa. Terus dia bilang, "Kak, saya tunggu di luar ya." Dia bilang gitu kan. "Saya tunggu di luar ya." "Oh ya nggak apa-apa. Nanti telepon aja." Ya. Nah, saya tuh waktu itu bagasinya lama banget teman-teman. Saya udah, aduh kasihan juga ya dia nungguin gitu kan. Pas saya suruh pergi dulu atau gimana, dia udah mulai telepon WA saya. "Kak, posisi di mana?" Dia bilang gitu kan. "Masih di bagasi, masih di bagasi." Lama banget bagasinya itu. Sampai akhirnya saya tuh udah dapet bagasi tuh saya lari teman-teman, lari wur gitu ya. Itu udah lepas maghrib teman-teman, kira-kira udah di atas jam 6 lah ya. Udah mulai gelap gitu. Terus habis itu saya telepon dia. Saya telepon udah nggak bisa, wis pokoknya saya telepon udah nggak bisa. Saya lihat wah wis kayaknya udah ditelepon orang tuanya nih. Ya udahlah, rezeki saya cuma sampai dapat teman, dapat kebaikan gitu aja ya. Terus saya udah gitu ya, udahlah gitu ya. Terus saya udah telepon dia udah nggak bisa. Saya pikir apa dia udah dijemput atau gimana gitu. Dan akhirnya saya itu ngambil taksi ya. Taksi biasa gitulah, taksi bandara gitu. Terus orangnya juga, "Nanti tunggu ya. Ada satu lagi nih penumpang saya cuma nganterin dia mau ke daerah bandara itu belok ke kanan. Kalau saya kan bandara belok ke kiri menuju Kota Makassar. Dia menuju ke Baru atau kemana. Udah sampai di mobil, udah naik ini mobil. Terus si Kak Mila itu WA saya teman-teman. "Kak, maaf ya, aku tadi gak bales gitu. Aku pun belum dijemput." Ya ampun, ternyata dia tuh belum dijemput sama orang tuanya teman-teman. Ya udah ya, saya kan udah terlanjur pesen, udah naik travel kan, ya udahlah. Sampai sekarang itu masih, dia tuh waktu berapa hari itu dia telepon saya, WA saya. "Kak, gimana? Udah ketemu tempat?" "Oh, udah." "Gimana lancar kerjanya?" Kayak gitu-gitu. Nah itu seumur-umur saya baru sekali itu ya. Nyaris mendapatkan tumpangan dari orang yang tidak kenal sama sekali. Itu yang pertama ya. Kedua ya teman-teman ya. Ini kejadian waktu saya itu pergi ke Ternate ya. Dari Ternate itu kan kita harus dari Surabaya, Makassar, Ternate. Saya tuh ditegur sama orang. "Kak, mau kemana?" Dia bilang gitu. "Ke Ternate." "Wih, jauh sekali," dia bilang gitu. Kayak ibu-ibu lah usianya mungkin sekitaran nggak tahu berapa, pokoknya ibu-ibu gitu lah ya. Tapi kelihatan kayak tangkas gitu ibu-ibunya. Dia bilang gini, "Oh, saya ke Makassar ya." Terus dia tanya, "Kerja apa?" Dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, "Ikut orang." Aku bilang gitu, Kak. Enak tau saya mau kerja, bilang gimana gitu saya sama orang baru kan. Terus dia bilang gini, "Iya, saya saya ini mau ke Makassar. Saya kerja jaga jaga anak," dia bilang gitu. "Babysitter saya." "Oh iya." Terus dia bilang gini, "Mbaknya ikut perusahaan ya?" Dia bilang gitu. Jadi dia tuh menganggap saya tuh babysitter juga teman-teman. Terus dia bilang, "Ikut perusahaan ya?" Saya bilang, "Gimana? Tiketnya gimana? Ditanggung perusahaan ya?" "Iya." "Iya," saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, "Saya ini perusahaannya di PT-nya di Surabaya ya gitu. Saya nanti ini gaji saya segini," dia bilang gitu ya. Terus saya bilang, "Semoga sukses ya Bu ya. Kalau Ibu niatnya kerja ya pasti anaknya cocok lah." Gitu. "Gimana Mbak di Makassar?" "Enak kok, tempatnya bagus aja Pak." Oh gitu ya. Terus dia tuh sambil makan teman-teman, kelihatan banget kalau dia tuh bekerja keras gitu loh. Terus dia bilang gini, "Pokoknya Bu niat kerja, ya niat lah untuk anak saya," gitu jadi teman-teman. Jadi saya tuh dikirain sesama babysitter gitu. Terus ya udah. Itu tuh pertama kalinya
Saya sering sih, ya bukan sering ya, pernah beberapa kali lah dianggap babysitter, tapi kok dianggap babysitter di bandara baru sekali. Ya udah nggak apa-apa. Itu kejadian unik yang kedua. Yang ketiga, ketika saya di Jakarta ya. Saya ke Jakarta tuh sudah, bukannya sering-sering amat ya, maksudnya bukan pertama kali ke Jakarta. Dan suatu saat saya tuh ke Jakarta, ke tempat di mana saya sudah pernah gitu ya. Hotel itu tuh sudah pernah saya kunjungi gitu ya. Namanya Golden Boutique, teman-teman. Golden Boutique. Nah, saya tuh waktu itu ke sana sendirian ya. Nah, itulah ya, kalau kita sendirian, kita tuh harus hati-hati dan kita harus konsentrasi. Ketika saya naik Grab, saya yang ngerasa biasa aja ya. Sampai di hotel dia bilang, "Sudah Bu, sudah sampai." Dan ternyata teman-teman, itu adalah Golden Boutique yang lain. Saya baru tahu ya kalau Golden Boutique itu ada dua. Satunya di Melawai, satunya tuh di Kemayoran. Dan saya tuh salah ngeklik, apa teman-teman? Salah ngeklik alamat di Grab, aplikasi, bukan Grab ya, aplikasi Gojek. Ya ampun teman-teman. Bapaknya untung baik ya. Dia bilang, "Duh Bu, turun depan aja." Turun depan dia bilang, "Ibu, biasanya kalau ke sana berapa? Udah sama saya segitu aja." Nggak bisa Pak, soalnya saya kan butuh reimburse, butuh bukti. Ya udah deh kalau gitu Ibu turun dulu. Habis turun teman-teman, saya aplikasi lagi, ternyata bapak itu lagi. Tuh, saya benar-benar malu teman-teman. Ya ampun, padahal itu kan hotel juga saya sudah beberapa kali ke sana. Kok ternyata saya ternyata ada salahnya. Nggak selamanya saya tuh bener-bener aja. Itu teman-teman. Itu pengalaman ya. Pernah juga ke SPBU juga gitu ya. Ternyata salah SPBU-nya teman-teman. Balik lagi gitu juga. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat teman-teman ya. Saya tuh waktu itu di Ternate. Nah di Ternate itu saya itu udah janjian waktu pulang. Saya waktunya pede-pede aja waktu itu ya. Kayak pulang saya mau naik Gojek lah gitu. Saya lihat di Gojek cuma sekian gitu. Saya udah buka aplikasi. Udah ya. Terus teman-teman, saya itu waktu itu akhirnya ditawari lah sama panitia lokal. "Bu, mau dianterin gitu." Akhirnya saya sebenarnya sungkan ya. Tapi ya udahlah, kadang-kadang ya udahlah, terima aja lah kebaikan orang, nggak usah terlalu sungkan. Oke ya. Nah, ada dua kloter ya. Yang pertama itu jam 7 itu teman-teman saya itu jam 10. Sekitaran jam 9, saya tuh ditelepon sama bapaknya itu. "Bu, Ibu di mana?" "Oh, saya di atas, Pak." Gitu ya. Karena saya kan belum waktunya jam 10, setengah 10 kan janjinya setengah 10. Jadi jam 9 saya kan masih goler-goler di hotel. Terus dia bilang gini, "Bu, saya sudah di lobi nih." "Oh iya Pak, terima kasih. Saya kalau gitu turun." Ternyata teman-teman, apa yang terjadi teman-teman? Satu, sopir kantor itu ternyata jam 7 tadi tidak mengantarkan teman-teman saya yang kloter 1. Alasannya apa? Ketiduran. Sip Kak. Jadi waktunya dia kerja, dia ketiduran. Nggak bisa ditelepon. Padahal kalau pesawat kan ya tahu sendiri ya. Akhirnya mereka naik aplikasi ya. Oke. Saya akhirnya sama bapak itu ya, bapak kepalanya itu dicarikan sopir lain dan akhirnya yang nyopir itu adalah satpam. Saya terima kasih ya. Kenapa saya berlipat-lipat terima kasih? Karena teman-teman, setelah saya lihat di aplikasi Gojek ya, ketika saya itu coba iseng-iseng pesan, aplikasi Gojek itu ternyata memang ada di Ternate, tapi untuk mobil tidak ada. Jadi yang ada itu cuma sepeda motor. Jadi seandainya ya, saya tuh nggak dijemput bapak itu, dan bapak itu cuma diem-diem aja, kalau supirnya itu nggak masuk, saya tuh nggak bisa ke bandara. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena Gojeknya itu hanya untuk sepeda motor, teman-teman. Jadi itu apa ya, puji Tuhan lah ya. Hal baik atau sial atau beruntung itu nggak ada ya. Semuanya wis
dalam tangan Tuhan lah, kita harus nikmati itu teman-teman. Untunglah saya tuh dijemput sama bapak itu ya, saya nggak nolak gitu waktu itu. Kalau saya tuh ngandalkan Gojek, ternyata Gojeknya itu hanya sepeda motor saja. Padahal saya tuh barang bawaannya tuh, waduh, kayak nggak mungkin deh kalau untuk sepeda motor. Sulit lah, bukannya nggak mungkin, sulit. Begitu teman-teman. Saya udah mikir, waduh, untung ada bapak ini ya. Walaupun bukan tugasnya, walaupun yang bertugasnya itu seharusnya pak supirnya itu nggak bangun, dia carikan satpam buat nyetir mobil gitu teman-teman. Nah itu unik juga itu, saya bersyukur banget itu akhirnya bisa pulang ke Malang ya dengan selamat. Nah berikutnya saya juga pernah ya teman-teman ya ke sebuah hotel. Nah ini ya, hotelnya tuh bintang 4. Menurut saya sih bintang 4 itu sudah lumayan sangat bagus lah ya, untuk perjalanan dinas itu sudah lumayan cukup bagus ya. Nah di sebuah hotel bintang 4, saya nggak mau sebutkan namanya ya, nggak enak lah, cuma ini jadi pengalaman aja buat saya ke depannya. Hotel bintang 4 di sebuah kawasan di Indonesia Timur gitu. Nah hotelnya itu teman-teman, ketika saya masuk ya, saya biasanya kalau masuk itu pasti akan ngecek satu handuk, yang kedua sandal, karena biasanya kan kita perlu ya segera untuk mandi, segera lepas sepatu, masih di dalam kamar kan perlu sandal, dan itu nggak ada teman-teman. Bayangkan ya, akhirnya saya itu telepon ke resepsionis untuk minta. Tapi memang ada kan mekanisme dari sebuah hotel tuh, memang nggak ada kayak toiletrisnya itu, karena dia itu untuk apa, go green atau apa kan ada emang kayak gitu. Ditulisin kalau kayak gitu, kalau kepingin itu di Jakarta ada hotel kayak gitu. Novotel itu kalau Anda ingin ini, tapi itu tujuannya untuk biar orang nggak nyampah gitu. Karena kadang-kadang orang juga nggak mau pakai yang hotel. Tapi biasanya itu toiletries. Nah ini untuk handuk dan sandal. Yang kedua, begitu saya itu minta setrika, biasanya saya itu kan pasti pinjam setrika, karena baju itu kalau masuk ke koper, bagaimanapun kita sudah setrika, biasanya dia itu akan kusut. Dan ketika saya pinjam setrika di hotel bintang 4 itu, setrikanya tuh nggak ada teman-teman. Dia tidak melayani peminjaman setrika, nggak ada setrikanya. Ya ampun, saya terkejut loh. Selama ini saya tuh nggak pernah ya bawa setrika ke perjalanan kemanapun, karena saya menganggap bahwa semua hotel itu ada setrikanya gitu. Ya, salah juga saya sih kok menganggap seperti itu. Akhirnya saya tuh pinjam ke panitia lokal teman-teman, diambilkan dari rumahnya. Jadi untuk apa ya, untuk siap-siap aja suatu saat kalau misalnya saya punya tugas di hotel apa gitu, lebih baik kita telepon dulu ke hotelnya, apa bisa pinjam setrika gitu. Karena kan banyaknya setrika itu malah ada yang ditaruh, suruh pinjam 1-2 jam, ada yang ditaruh di ruangan aja gitu, ada yang kayak gitu, ditaruh di ruang kamar tidurnya aja, ada kayak gitu. Nah ini sama sekali dia tidak meminjamkan setrika. Nah, itu. Gimana teman-teman, kayak gitu, hotelnya bintang 4 loh, cukup mahal lah, setrika dia nggak kasih, sampai heran itu. Berikutnya yaitu adalah ini ketika saya di Makassar. Saya tuh sedikit bersih tegang ya dengan pengemudi taksi gitu ya, karena ketika saya meminta bilnya, dia tuh minta tambahan teman-teman. Saya bilang, loh pak, saya tuh loh pak udah sering pakai taksinya bapak itu, orang lain, saya bilang gitu. Loh bu, kalau minta itu ya harus bayar lagi. Oh enggak lah pak, saya kayak gitu ya. Akhirnya dengan sedikit bersih tegang, akhirnya saya dikasih bilnya. Terus waktu cerita sama
temen, dia bilang gini, baru kali ini nih ada orang Jawa bertengkar sama taksi di Makassar. Biasanya orang Makassar itu yang bertengkar, yang bikin ribut di Jawa. Dia bilang, gak ada tuh orang Jawa bikin ribut di Makassar. Aduh, Jawa harusnya kalem ya teman-teman ya, tapi saya kok nggak kalem. Gitu teman-teman. Nah itulah cerita-cerita ya yang berkesan gitu. Belum pernah saya alami sebelumnya. Mulai dari berencana mau ditebengin orang tapi nggak jadi. Ditebengin orang, ternyata yang nebengin itu tidur. Tapi kok ya diantarkan langsung sama bosnya. Begitu juga ya teman-teman ya, ketika saya tuh ke Ternate itu ya, saya kan berangkat dari Surabaya ke Ternate itu, saya tuh udah rencana, udahlah naik taksi aja udah beres gitu. Tahu ternyata kebetulan juga teman-teman, kan ada teman saya tuh, dia tuh ada di Tidore ya, di pulau seberang lah, di seberang. Di Ternate itu satu pulau, Tidore itu satu pulau. Dia bilang apa? Oh kalau gitu nanti biar dijemput sama sopir saya aja. Ya ampun. Gitu Pak, iya karena kebetulan pada hari yang sama Bu Hesti itu landing di Ternate, saya itu berangkat ke Manado, dia bilang gitu. Ya, kebetulan. Jadi itu sopir sebetulnya ya nggak ada di situ ya, kebetulan aja. Kayaknya saya ditebengin juga sama teman saya itu. Kita kalau terima kebaikan orang itu kadang sungkan ya, males kan, karena males ngerepoti, takut nggak bisa bales gitu. Tapi ada juga kadang-kala kita harus menerima kebaikan orang gitu, maksudnya kita apa ya udahlah kasih kesempatan orang untuk berbuat baik pada kita. Tapi ya sekali lagi emang lebih baik kita tuh mandiri, nggak ngerepotin orang gitu ya. Tapi kalau orangnya itu nawarin, ya udahlah terima aja. Biar seneng yang nawarin itu tuh. Tapi kalau kita ngerepotin, kalau bisa jangan. Tuh teman-teman, itulah kisah perjalanan saya yang seringkali harus solo ya, sendirian gitu. Sendirian untuk untuk melaksanakan tugas. Melaksanakan tugasnya itu kadang tim, kadang sendirian. Tapi seringnya sendirian. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Sambil ini saya mau nerusin ngecat rambutnya. Terima kasih teman-teman sudah nemenin saya. Sampai jumpa. Dadah.